Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurnita Sari dengan NIM 1912313036 kelas MDHU 5A. Yang saya hormati Bapak Judi Amin selaku dosen pengampu mata kuliah Kitobah beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, pada siang hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang pentingnya sedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita, akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amalan yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah, karena dengan sedekah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak. Sedekah juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan rezeki yang lebih. Semakin banyak harta yang disedekahkan, maka semakin banyak pula keutamaan yang akan diperoleh. Manfaat atau keutamaan dari bersedekah itu diantaranya ada yang pertama, harta maupun pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal yang istimewa ini adalah limpahan pahala yang bisa kita raih atau kita dapat. Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal tentang keutamaan bersedekah sendiri yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya ia akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan dengan sedekah jariah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia telah meninggal. Amalan ini kita sebut sebagai sedekah jariah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh yang memohon ampunan untuk ibu dan bapaknya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Di sini yang harus ditegaskan adalah dengan sedekah tidaklah membuat harta benda berkurang dan membuat seseorang jatuh miskin. Justru Allah Subhanahu wa taala akan berjanji melipat gandakannya, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang kedua, sedekah dapat memperpanjang usia. Nah, maksud memperpanjang usia di sini itu adalah amalan yang terus dikenang melebihi umur hidup di dunia. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Hal ini seperti disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat
dapat mencegah dari kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dan dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa hambanya. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dosa-dosa yang kita miliki, maka dari itu sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus kita lakukan secara konsisten. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dengan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka dengan sedekah pula kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala yang berlipat ganda, dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Maka kita pun bisa menjauhkan diri dari api neraka itu. Hal ini disebutkan oleh sabda Rasulullah, yaitu yang berbunyi, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma, muttafaqun alaih. Yang kelima, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu mendapat keberkahan dan rezekinya akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun hartanya banyak, tetapi hidupnya tidak pernah tenang dan selalu merasa kurang. Pikirannya pun selalu dilanda oleh hal-hal yang tidak penting. Hal tersebut sebagai contoh atau bentuk dari ketidakberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sedekah merupakan suatu hal yang memiliki keutamaan begitu besar. Sedekah sebaiknya dan seharusnya diniatkan semata-mata karena mencari ridho Allah dan senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua agar lebih istiqomah dalam bersedekah. Teman-teman yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.